Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak solih dan solihah, apa kabar hari ini? Semoga semuanya bersemangat untuk belajar hari ini. Alhamdulillah, tadi kita sudah berdoa di kelas masing-masing supaya diberi kemudahan untuk belajar hari ini. Anak solih dan solihah, hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 1, aneka benda di sekitarku. Anak-anak solih dan solihah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu mengetahui ukuran, bentuk, dan warna benda di sekitar kita. Kemudian mengukur benda yang ada di sekitar kita dan mengetahui macam-macam alat musik dan pola irama. Kita akan mulai belajar bersama-sama ya hari ini. Setiap hari kita melihat aneka benda di lingkungan sekitar kita. Benda-benda itu dapat membantu aktivitas kita sehari-hari. Benda di sekitar kita beraneka bentuk dan warnanya. Anak-anak solih dan solihah, ada benda yang berukuran besar dan ada yang berukuran kecil. Coba perhatikan benda-benda di sekitar kita. Bagaimana bentuk, warna, dan ukurannya? Apakah benda itu? Anak solih dan solihah ada yang tahu apakah benda itu apakah manusia, hewan, atau tumbuhan ya? Apakah ketiganya merupakan benda? Batu, susu, buku, apakah itu merupakan benda? Ternyata benda itu adalah ada benda hidup dan ada benda hidup, contohnya manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Dan juga ada benda mati seperti batu, gelas, buku. Itu disebut benda mati. Nah, benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Massa benda diukur dengan cara ditimbang. Manusia, hewan, tumbuhan, batu, dan buku menempati ruang. Benda-benda itu juga dapat ditimbang. Solih dan solihah, apakah kalian tahu benda terbuat dari berbagai bahan dasar? Benda terbuat dari kayu. Contohnya lemari, kursi, meja, pensil, dan lain-lainnya. Sekitar kita tentu banyak kertas yang bisa kita temui, misalkan dalam bentuk buku, layangan, pesawat. Benda yang terbuat dari kertas seperti yang Bu Guru sebutkan tadi ya. Banyak benda yang terbuat dari kertas, buku tulis yang biasa digunakan, tisu, kardus, dan koran juga terbuat dari kertas. Dan solihah, coba sekarang perhatikan benda-benda yang ada di rumahmu. Sebutkan benda-benda yang terbuat dari plastik. Ternyata sangat banyak alat rumah tangga yang terbuat dari plastik. Contohnya ember, kemudian gayung, sekop, kemudian ada kantong kemasan yang biasa digunakan untuk berbelanja, ada botol air minum, payung. Kurangi sampah plastik. Yang pertama dengan reduce, mengurangi, kemudian reuse, menggunakan kembali, dan recycle, mendaur ulang. Reduce adalah mengurangi penggunaan plastik. Contohnya ketika berbelanja. Reuse adalah memanfaatkan kembali sampah plastik. Contohnya sampah kemasan pewangi pakaian digunakan untuk membuat tas belanja dan lain-lain. Recycle adalah daur ulang sampah plastik. Biasanya dilakukan di pabrik. Sampah plastik diolah menjadi barang baru yang dapat dimanfaatkan lagi.
Anak soleh dan solihah dapat membantu proses daur ulang dengan mengumpulkan dan mengelompokkan sampah plastik. Soleh dan solihah, bahan untuk membuat benda bukan hanya kayu, kemudian kertas, dan bukan hanya plastik. Coba perhatikan benda-benda yang ada di sekitar rumahmu. Benda yang kamu gunakan sehari-hari, adakah benda yang bukan dari plastik, kayu, dan kertas? Benda dari kaca, ada benda-benda yang terbuat dari kaca. Benda tersebut antara lain gelas, piring, mangkuk, kacamata, akuarium, jendela, dan peralatan laboratorium. Kaca memiliki sifat kedap air dan tembus cahaya. Oleh karena itu, kaca digunakan untuk membuat benda yang tahan air. Benda dari logam. Coba amati benda yang ada di rumahmu. Adakah benda yang terbuat dari logam? Benda-benda tersebut antara lain panci, penggorengan, sendok sayur, sendok makan, kerangka mobil, dan pagar rumah. Benda tersebut terbuat dari logam. Mengapa benda tersebut terbuat dari logam? Karena logam memiliki sifat kuat, dapat dibentuk, dan penghantar panas yang baik. Benda dari karet. Perhatikan penghapus pensil. Terbuat dari apakah penghapus pensil tersebut? Penghapus dibuat dari karet. Benda-benda lainnya yang terbuat dari karet antara lain ban, balon, sandal karet, bola, dan sarung tangan. Bagaimana dengan sifat karet? Karet memiliki sifat lentur, mudah terbakar, dan kedap air. Soleh dan solihah, pernahkah kamu melihat benda di bawah ini? Ya, benar sekali. Ada penggaris, ada meteran, kemudian alat ukur yang lain-lainnya ya. Nah, alat-alat tersebut digunakan untuk mengukur benda. Benda-benda tersebut dapat dikelompokkan berdasarkan fungsinya, yaitu alat untuk mengukur benda. Setiap alat ukur mempunyai satuan. Satuan dipakai pada penggaris adalah sentimeter. Coba anak-anak soleh dan solihah mengukur benda-benda menggunakan penggaris seperti yang ada di buku tematik. Ditulis hasilnya ya. Ini guru berikan contoh. Mengukur penghapus 3 cm. Kemudian nanti dilanjut ya, mengukur benda-benda yang ada di buku tematik ya. Bisa dikerjakan sebagai latihan. Selanjutnya kita lanjut ya. Benda dapat dibuat dari bermacam-macam bahan. Ada bahan yang terbuat dari batu, besi, kaca, plastik, dan lainnya. Setiap benda dapat menghasilkan bunyi yang khas, yang jika diketuk, benda-benda tersebut menghasilkan bunyi yang berbeda. Ayo kita dengarkan bunyi-bunyi dari berbagai alat musik ritmis. Alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak bernada, namun dapat menghasilkan irama lagu. Contohnya alat musik ritmis ada marakas. Apakah kalian pernah menggunakan alat musik di atas? Siapa yang pernah menggunakan?
Ya, ternyata selain menggunakan alat musik, kita dapat menggunakan tepukan tangan untuk mengiringi lagu. Ayo kita berlatih membuat pola irama lagu dengan cara menggunakan alat musik ritmis atau tepukan tangan. Jika 5, ketukannya kuat. Jika 2, sedang atau M, dan jika 1, ketukan lemah. Ya, nanti kita akan coba menggunakan ketukan tangan. Kita ulang ya, jika ketukan tangannya 5 berarti kuat, kalau 2 itu sedang, kalau 1 berarti ketukannya lemah. Anak solih dan solihah, anak-anak bisa mencoba untuk menggunakan ketukan sebagai pola irama lagu. Silahkan dicoba dengan menyanyikan lagu dan diiringi tepukan tangan sesuai dengan pola irama lemah, kuat, dan sedang ya. Anak solih dan solihah, alhamdulillah kita sudah selesai untuk materi tematik hari ini. Mudah-mudahan semua anak-anak bisa memahami materi hari ini. Bu Guru cukupkan ya, silahkan dirapihkan buku-bukunya. Bu Guru tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.